salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelum itu kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Tuhan membangunkan kami di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami memberi diri kami untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Markus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Di bawah perikop, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ayatnya yang pertama, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya. Katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlah itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani kamu." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita diberikan tema gereja dan keadilan sosial. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Gerasa adalah salah satu daerah di bagian timur Sungai Yordan. Merupakan salah satu tempat persinggahan Tuhan Yesus yang dimaksudkan Tuhan untuk menyembuhkan orang yang mengalami kerasukan setan. Tetapi di tempat sana juga Tuhan bukan hanya melihat orang yang mengalami kerasukan setan, tetapi juga melihat masyarakat yang ada di Gerasa itu. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari apa yang telah diberikan tema yakni gereja dan keadilan sosial, kita melihat dahulu berbicara tentang gereja. Gereja di sini yang dimaksudkan adalah bukan tentang gedung, bukan tentang tempat, tetapi tentang mereka yang ada di dalam satu tempat atau satu perkumpulan, yakni orang-orang yang ada di Gerasa pada masa itu. Yesus menyebut mereka sebagai gereja, para penafsir menyebut mereka adalah sebagai gereja. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi perbincangan sebagai orang-orang gereja? Gereja ini harusnya melaksanakan tugas dan misinya untuk melaksanakan pekabaran Injil. Tetapi kenyataannya di sana di Gerasa belum secara merata mereka menerima pekabaran Injil tentang Yesus Kristus itu sendiri. Jadi mereka belum secara baik memahami tentang penginjilan, tentang firman Tuhan, tentang Tuhan itu sendiri. Lalu kita berbicara lagi tentang keadilan sosial. Kalau kita mau bicara tentang keadilan sosial, berarti kita merujuk kepada salah seorang yang mengalami kerasukan setan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita mau lihat dari orang yang kerasukan setan, lalu disembuhkan Tuhan, lalu kita berbicara tentang keadilan sosial. Kalau kita mau mencari-cari, ternyata kita melihat bahwa ini tema kurang greget. Tapi kalau kita mendalami ini firman, kita akan menemukan mengapa sampai diangkat tema gereja dan keadilan sosial. Ternyata omong tentang keadilan sosial yakni omong tentang pasung, hukuman pasung yang dilakukan oleh masyarakat pada masa itu kepada orang yang kerasukan setan itu. Tetapi kalau kita bicara sekarang, hukuman pasung sudah tidak ada lagi. Di kota sudah mengalami peningkatan kualitas kesehatan, sudah ada RSJ, ada penanganan psikis oleh psikolog, dan berbagai hal lainnya. Tentu tidak ada lagi hukuman pasung. Lalu apa yang menjadi keadilan sosial? Saya akan memberikan salah satu cerita. Ini sebuah cerita nyata yang akan membawa kita dalam satu refleksi tentang keadilan sosial. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita, ada anak yang mengalami gangguan mental, keterbelakangan mental, dan psikisnya cukup terganggu. Lalu pada suatu hari dia memukul ibunya sampai mati dengan batu, sampai mati. Lalu dia tidak mengetahui bahwa ibunya telah mati. Dia cuma melihat bahwa ibu bercucuran darah di lantai dan melihat bahwa ibu cuma tidur saja di situ. Tentu setelah masyarakat, keluarga mengetahui hal itu, mereka mulai tercengang-cengang karena ini anak kandung yang melakukan tindakan kriminal, ya. Kita bisa bilang itu kriminal karena sampai pada titik pembunuhan. Tetapi keluarga mencoba menyelamatkan anak itu dengan menyatakan bahwa dia mengalami keterbelakangan mental. Beberapa orang akan menganggap bahwa ini sebuah ketidakadilan karena dia telah membunuh tapi dia tidak dipenjarakan, dia tidak menerima keadilan, yakni keadilan di dalam masyarakat atau dipenjarakan. Tetapi keluarga memilih untuk melewati
tahap pengobatan di rumah sakit yang siap menampung dia. Kalau kita melihat bahwa ini sesuatu yang tidak adil, tetapi kita memaksa kita pikiran harus adil. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita sebagai pihak terdekat dari keluarga, ada beberapa orang yang pasti akan merasa bahwa ini tidak adil. Kenapa ketumpu mama bisa mati dengan cara yang mengenaskan, tetapi juga tidak adil bagi ketumpu saudara untuk dipenjarakan karena dia mengalami sakit mental. Keputusan-keputusan yang berat harus dilalui dari awal. Sebagai gereja, kotong bukan hanya memikirkan dari hati, tetapi juga pakai hikmat dari Tuhan, yakni otak dan hati harus berjalan dengan seimbang untuk mendapatkan satu keputusan yang baik, keputusan dari Allah dan melibatkan Allah untuk mengambil keputusan ini tuh. Keputusan yang baik dari Allah itu akan membuat kotong melihat bahwa segala sesuatu yang telah diambil adalah baik. Jadi ketika mama tua memutuskan untuk tidak mengambil satu tindakan, kotong sudah tahu apa yang dipikirkan mama tua, apa yang dipikirkan seorang ibu pada masa itu, tetapi kotong berusaha melihat bahwa ada keadilan yang dicoba oleh seorang ibu untuk memastikan bahwa anak mengecap segala sesuatu yang ada di masyarakat, walaupun dia mengalami keterbelakangan mental dan ada risiko yang cukup besar yang harus ditanggungi oleh keluarga. Jadi keadilan sosial itu tidak selamanya tentang kesenangan Bapak Mama. Keadilan sosial itu berbicara tentang sakit pahitnya hidup juga. Sebagai gereja, kotong bukan hanya melakukan pelayanan bagi orang-orang yang dalam tanda kutip baik hidupnya, finansialnya baik, semuanya baik. Tidak, kotong juga mendampingi semua orang yang dalam tanda kutip terpinggirkan atau terkecil, seperti masyarakat yang ada di Gerasa. Nah, masyarakat yang ada di Gerasa ini mereka merasa terpinggirkan, kecil, karena tidak dilayani, tidak mau diobati, tidak mau ada yang tidak mau pergi dan melayani untuk mendekati itu orang yang kerasukan pun tidak ada. Tidak ada sama sekali. Karena apa? Kotong hanya berfokus pada kotong punya diri. Kotong melihat bahwa kotong pun diri sudah mampu, kotong pun diri sudah baik, ya sudah kotong sah. Gitu. Orang lain ya sudah, kalau dia terjun di dalam dosa, ya sudah dia di dalam dosa, sudah. Tidak. Gereja yang hidup itu, kita ini adalah gereja yang hidup. Seharusnya kita mewujud nyatakan keadilan. Gereja itu mewujud nyatakan keadilan itu bagi setiap orang. Jadi bukan hanya bagi orang-orang yang mampu memberikan sesuatu saja, tetapi juga bagi orang-orang yang tidak mampu memberikan sesuatu yang lebih daripada dia, tapi dia memberikan dia pun diri untuk menerima pelayanan. Karena pelayanan itu bukan hanya untuk orang yang menyukainya, tetapi bagi semua orang yang tidak menyukainya juga. Jadi Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja, kotong harus mewujud nyatakan keadilan. Keadilan sosial itu harus diwujud nyatakan di dalam gereja, bukan tentang keterbelakangan mental, keterbelakangan psikis saja, tetapi benar-benar diwujud nyatakan di dalam jemaat, di dalam ketempung kehidupan untuk terus kotong laksanakan. Jangan sampai kotong hanya melihat orang-orang yang terbelakang mental, orang-orang yang sakit saja, tapi kotong mengesampingkan orang-orang yang ada di dalam gereja yang juga membutuhkan pelayanan, yang merasa bahwa diri mereka adalah orang-orang yang kecil di dalam gereja. Kotong harus senantiasa sebagai seorang pelayan, sebagai seorang gereja, mendampingi dan mencintai mereka sebagaimana Yesus mencintai orang yang telah dirasuki setan. Semoga Bapak Mama Saudara semua menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara berada. Tuhan menguatkan Bapak Mama dengan firman-Nya. Amin. Kotong akan menutup perenungan pada saat ini. Mari kotong satu hati di dalam doa. Kita berdoa.
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan. Kami telah membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan menguatkan kami untuk kami senantiasa menjadi gereja yang hidup, gereja yang menyatakan misi Allah untuk mewujud nyatakan keadilan sosial dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan menguatkan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mendoakan setiap kami dalam pergumulan pribadi lepas pribadi kami, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, anak-anak kami, orang tua kami, sakit penyakit kami yang bergumul dengan pendidikan kami, sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, apapun yang menjadi pergumulan pendidikan kami Tuhan, kami taruh dalam tangan dan pengasihan kami. Pengasihan Tuhan, pendidikan kami, masa muda kami Tuhan, apapun itu kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Selepas ini kami akan melanjutkan tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan kami Tuhan. Kami memohon dalam Tuhan, Tuhan memberkati, biarlah semuanya itu mendatangkan berkat bagi kehidupan kami, dan kami terus mewujud nyatakan kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengampuni salah dosa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak, Saudara sekalian, sampai jumpa kembali.